Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila Kusmunita. Saya akan mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak bab 7 fase desain. Nah, di sini aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. Nah, terdapat dua langkah mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Nah, ini contoh desain top down ya, seperti di layar. Desain bottom up pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan. Nah, contohnya kita akan mendesain sebuah sistem nih, pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasarnya dulu, atau komponen dasar yang terlibat sensor mesinnya. Nah, seperti ini desain bottom up-nya diagram. Nah, seperti ini juga software yang digunakan untuk mengontrol alat pengendali ya, seperti ini. Demikian sistem software di atas ya, dari level bawah ke atas. Nah, pertukaran desain tingkat atas. Contohnya, desain tingkat atas top level pada bagian 7/1 tadi, gambar tadi, hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC dengan komponen-komponen utama. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Desain tingkat atas yang lain ada juga yang cocok. Salah satu masukan mungkin adalah menghilangkan inquiry, update, dan report generation, dan menggunakan routine file handler yang umum untuk melakukan semua kegiatan akses file. Nah, ini prioritas desain. Biaya sistem, waktu memerlukan untuk membangun sistem, sifat mudah dipakai, kinerja, ukuran sistem, kehandalan, kemampuan modifikasi. Item-item ini harus menjadi prioritas bersama pada user pada waktu perencanaan sistem, pada saat pendefinisian dan analisis. Nah, ini desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen umum menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket weaving. Nah, diawali dengan memberi nomor setiap komponen pada TLD. Desain top-down ini dimulai dengan kontak menu. Diasumsikan bahwa komponen ini dipanggil ketika seluruh sistem dimulai dan menampilkan menu utama ke bagian register. Kemudian, program menunggu user untuk memindah mouse. Fungsi utama komponen menu adalah memulai sistem dan menampilkan main menu, menangani perpindahan mouse, menangani tombol pada mouse, pindah ke menu inquire, update, warehouse, atau report ketika dipilih, menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help message untuk seluruh sistem. Nah, yang terakhir, mematikan sistem jika quit dipilih. Nah, aturan penamaan. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem, fungsi, atau subfungsi yang diperlukan. Atur penomoran. Nomor pada setiap kontak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat rendah, tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, ini kampusnya, kampus desain seperti ini. Nah,
Ini urutan alfabetnya. Kamus data umum. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. Nah, ini modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya untuk sebagai tunggal. Nomor 2. Ukurannya kecil. Nomor 3. Dapat diprediksi. Nomor 4. Tidak tergantung. Dan nomor 5. Meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaan kembali suatu modul yang cukup lengkap, dan untuk melibatkan Anda dapat menggunakannya pada aplikasi dengan memodifikasi sedikit lain. Desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Anda dapat mendesain file dengan melihat dari file analisis kebutuhan-kebutuhan dan desain lain atas yang sejauh ini dihasilkan. Nah, kayak gini. Mengoptimalkan file. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan penyimpanan disk dengan mengurangi kerangkapan file-file dan file-file. File history. Apa yang kita lakukan pada data siswa-siswa yang telah mengambil sebuah kursus pemecahan masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file studi story, dan setelah seorang siswa mengambil sebuah kursus. Nah, penguji desain file. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file. Contoh, tampilkan semua peristiwa pada pelatihan XYZ, lokasi dan biayanya. Kayak gitu contohnya. Ini gambar sistem manajemen database relasional kayak gini. Relasi pada database relasional ABC. Nah, keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur: mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut diambil dari hasil survei TRW untuk proyek besar. Nah, menggunakan metode tidak terstruktur kayak gini. Yang atas, maaf sebentar. Nah, yang ini yang bawah menggunakan metode terstruktur ya. Proses desain. Ada tim desain, pertemuan desain. Nah, dokumentasi teknik. Ini nomor 1, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Gunakan gambar diagram yang terstruktur dan sejenisnya. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Nah, ini standar ketentuan pada waktu desain. Aturan-aturannya, beberapa ketentuan desain, format, struktur, diagram, modul, dan kaidah penamaan variabel ini digunakan untuk tingkatan yang rendah. 2. Parameter yang mendahului rincian pemerintah, panjang, format, tipe. 3. Penanganan kesalahan kayak gini. Standar ketentuannya. Ini 4. Standar pemrograman. 5. Programmer kayak gitu. Nah, ini garis besar spesifikasi desain. Ini garis terbesarnya. Judul dan halaman, dan daftar isi, gambaran umum, daftar hardware, daftar urutan prioritas desain, diagram desain, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum, parameter yang dipakai, data disjonctionalis, penanganan kesalahan, standar pemrograman struktur, alat pemrograman struktur, top level design, medium level design, modul dan kamus data, file dan tabel. Nah, ini penguji desain. Ketika mendesain telah terselesaikan, semua akan berjalan dengan benar dan menjaminlah semua keperluan, spesifikasi fungsi sudah ketemu, desain mudah dan dipelihara,
dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Mengubah pemerintahan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Nah, perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya lagi presentasi malah.